Malam ini saya ingin menyampaikan satu bagian firman. Menurut saya ini penting sekali untuk membuat kita mengerti lebih jauh lagi akan apa yang sebenarnya Tuhan rencanakan buat kita. Saudara, yang pertama, mari kita buka Alkitab dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Ada suatu doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, tapi juga doa ini diajarkan kepada kita. Satu kali murid-muridnya bertanya kepada Yesus, berkata kepada Yesus, "Guru, ajari kami berdoa." Dan kemudian inilah yang dia ajarkan kepada murid-muridnya, dan saya juga percaya dia ajarkan kepada kita. Matius pasal 6 ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga. Kalimat pertama ini berupa pemujaan, pengagungan kepada Allah. Dia berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Satu pengagungan kepada Allah juga, dikuduskanlah namamu. Lalu inilah permintaan pertama yang keluar sebagai bagian dari pengajaran doa Yesus. Dia berkata, datanglah kerajaanmu, thy kingdom come. Ada banyak orang yang merindukan satu kali dia akan ke surga, dan dia akan tinggal di surga bersama dengan Bapa yang mulia dan kekal, bertemu dengan Tuhan Yesus dan orang-orang kudus yang lainnya. Saya katakan itu kerinduan yang wajar, dan setiap kita yang percaya kepada Yesus, engkau dilahirkan kembali, saudara berhak tinggal dalam kekekalan bersama dengan Tuhan di surga. Tapi Yesus mengajarkan satu pengajaran yang indah sekali. Dia berkata, thy kingdom come. Selama kita di dunia ini, dia berkata, berdoalah, biarlah kerajaanmu yang datang ke atas muka bumi ini. Nah, sebetulnya inilah yang Yesus mau katakan. Sementara kita hidup di dunia, engkau bisa meminta, datanglah kerajaanmu ya Tuhan, thy kingdom come. Kami tidak perlu tunggu begitu lama sampai waktu kami nanti mati dan Tuhan panggil pulang kami, lalu kemudian kami tinggal bersama dengan engkau. Tapi dia berkata, sebetulnya ketika kita masih di bumi ini, engkau bisa berkata, datanglah kerajaanmu ya Tuhan. Biarlah kerajaanmu itu turun di tengah-tengah kami. Nah, ini merupakan hal yang luar biasa. Artinya Tuhan mau berkata demikian. Selama kita hidup di dalam dunia ini, kita bisa mulai menikmati surga, menikmati akan kerajaan surga, menikmati akan kemuliaan surga, yang banyak orang Kristen pikir itu hanya bisa dinikmati kelak kalau kita bertemu dengan Tuhan di dalam kekekalan. Nah, oleh karena itu tidaklah mengherankan, justru permohonan pertama yang Yesus ajarkan kepada kita dalam doa Bapa kami, dia berkata, katakanlah thy kingdom come, datanglah kerajaanmu. Permohonan, kerinduan supaya kerajaan surga turun di tengah-tengah kita. Nah, saudara sekalian, lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa membawa supaya kerajaan surga itu turun di tengah-tengah kita? Pengkhotbah berkata, untuk setiap sukacita ada waktu yang tertentu, ada proper time, tapi juga ada prosedurnya. Kata Pengkhotbah 8 ayat 5 dan 6. Dikatakan setiap hal, sukacita, kegembiraan, kemuliaan, ada waktu yang tertentu dan ada prosedurnya. Tidak bisa dengan sembarangan kita mengerjakan semuanya. Ada waktu khusus, tapi juga ada prosedurnya. Nah, Alkitab mengatakan dengan tegas kepada kita, Yesus mengajarkan, datanglah kerajaanmu. Dia artinya berkata, doa seperti itu bisa terjawab. Artinya dia berkata, engkau mulai bisa menikmati kerajaan surga, sementara engkau tinggal di atas muka bumi ini. Nah, bagaimana dengan prosedur yang dia ajarkan? Mari kita lihat yang pertama dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Dia berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah
yang empunya kerajaan surga. Nah, Anda perhatikan, dia berkata berbahagialah. Kata berbahagia di sini diambil dari kata Yunani makarios. Dan kata makarios itu punya pengertian yang sangat khusus. Kata ini kalau diterjemahkan artinya berbahagia. Tapi kebahagiaan seperti apa makarios ini? Saudara, orang Yunani pada waktu itu menggunakan kata bahagia dengan kata makarios ketika kapan? Ketika mereka menunjuk atau menyebut kebahagiaan yang dialami oleh para dewa dan para dewi. Jadi sebetulnya kalau mereka berkata makarios artinya berbahagia, kata makarios tidak pernah mereka pakai untuk mengatakan kebahagiaan yang ada di bumi ini. Mereka menggunakan kata makarios untuk menunjukkan kepada kebahagiaan yang hanya dimiliki oleh para dewa. Nah, Yesus menggunakan akan kata yang sama ketika dia berkata berbahagialah makarios. Artinya dia berkata, kebahagiaan yang kamu alami, kebahagiaan yang menjadi bagianmu, bukan kebahagiaan yang bisa dijumpai oleh manusia di atas muka bumi ini, tetapi kebahagiaan yang kamu jumpai adalah kebahagiaan ilahi yang hanya dimiliki oleh Tuhan dan kerajaannya. Sehingga tidaklah berlebihan kalau justru pada permohonan pertama dalam doa Bapa kami, Yesus sendiri berkata, Thy kingdom come, datanglah kerajaanmu. Dan dia berkata pada Matius pasal 5, berbahagialah makarios, aku memberikan kepadamu kebahagiaan yang hanya dimiliki oleh para dewa, kebahagiaan yang hanya dimiliki oleh Tuhan sendiri, kebahagiaan yang tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan jenis apapun yang ada dan disediakan oleh dunia ini. Dan pengertian yang kedua dari makarios artinya bahwa kita dapat mencukupi diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, artinya kebahagiaan ini tidak usah ditambah dengan apapun, sudah limpah dalam kehidupan kita. Kebahagiaan ini tidak usah ditambah dengan kebahagiaan dunia, sudah limpah dalam kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya pertama-tama dia berkata, berbahagialah makarios, aku memberikan kepadamu kebahagiaan yang tidak bisa didapati oleh manusia di bumi ini, karena kebahagiaan ini adalah kebahagiaan ilahi. Tidak ada manusia secara daging yang bisa terima makarios, karena itu milik daripada Allah sendiri. Coba buka dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Ulangan pasal 11 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka. Perhatikan kalimat terakhir, selama ada langit di atas bumi. King James menerjemahkan itu dengan kata as the days of heaven upon the earth. Memang terjemahan ini bisa kalau dikatakan dengan terjemahan selama ada langit di atas bumi. Tapi pengertian yang kedua dari kalimat ini, as the days of heaven upon the earth, artinya sebagaimana hari-hari yang ada di surga itu turun di atas muka bumi. Artinya surga yang turun ke bumi, Thy kingdom come, kerajaan Allah yang turun ke bumi, makarios, kebahagiaan yang hanya dimiliki para dewa, kebahagiaan yang ilahi yang turun di tengah-tengah kita. Nah, inilah sebetulnya yang Allah sediakan buat kita.
Kepada siapa disediakan akan makarios ini? Kepada siapa kebahagiaan seperti ini disediakan oleh Allah? Kembali kepada Matius pasal yang kelima. Lihat apa yang Yesus katakan dalam Matius pasal yang kelima ini. Ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bahasa Inggrisnya the poor in spirit. Miskin di dalam roh. Alkitab berkata, berbahagialah makarios, orang yang miskin di hadapan Allah. The poor in spirit, orang yang miskin di dalam roh. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kerajaan surga milik daripada the poor in spirit. Nah, saudara sekalian, bahasa Yunani mengenal dua kata yang kalau diterjemahkan, dua-duanya berbunyi miskin. Tapi antara miskin yang satu dengan miskin yang lain punya pengertian yang berbeda cukup jauh. Kata miskin yang pertama dari kata penes, dan kata miskin yang kedua dari kata petochos. Dua-duanya kalau diterjemahkan, terjemahannya adalah miskin, tapi pengertiannya berbeda jauh sekali. Kata penes adalah miskin, adalah keadaan orang yang miskin, tetapi dalam kemiskinannya dia masih mampu berusaha untuk menanggulangi bahkan mengurangi kemiskinannya. Saya ulang lagi. Kata penes diterjemahkan miskin, tapi miskin yang bagaimana? Miskin keadaan orang yang miskin, tetapi di dalam kemiskinannya dia masih mampu berusaha, berjuang menghidupi dirinya, dia masih bisa berupaya untuk mengatasi kemiskinannya. Ambil contoh, orang-orang tunawisma yang tidak punya rumah, yang saya katakan minggu lalu rumahnya bongkar pasang. Saudara sekalian, orang itu dia berkata, saya orang miskin. Tapi orang ini masih mampu berusaha menghidupi dirinya, mengurangi kemiskinannya. Dia ambil puntung rokok, dia ambil botol plastik, dia ambil kardus di tempat sampah, dia kumpul-kumpulkan, kemudian dia jual lagi. Dia masih bisa berusaha. Dia tidak mengemis, tapi dia berusaha. Dengan kemiskinannya, dia berjuang untuk mengurangi kemiskinannya. Dia bertahan hidup. Nah, orang seperti ini disebut dengan istilah penes. Tapi kalau kata yang kedua adalah petochos. Dan kata ini kalau diterjemahkan sama dengan miskin, tapi miskin yang bagaimana? Miskin dalam pengertian yang sudah tidak mampu berbuat apa-apa karena keadaannya, sehingga sepenuhnya tergantung dari belas kasihan orang lain. Contohnya itu Bartimeus yang buta. Dia sudah miskin, tidak punya apa-apa, dan buta. Nah, orang seperti ini tidak bisa kerja. Contohnya seperti orang yang lumpuh di pintu gerbang Elok, yang kemudian oleh Yohanes dan Petrus diangkat dalam nama Yesus dan dia jalan kembali. Orang ini miskin, tapi tidak mampu kerja apa-apa. Akibatnya jadi pengemis. Ingat, tidak semua pengemis itu termasuk golongan kedua. Ada pengemis karena malas sebetulnya. Tapi yang dimaksudkan Alkitab petochos atau kata Yunani petochos itu adalah orang yang miskin, tapi fisiknya tidak memungkinkan buat dia untuk berusaha. Akibatnya dia membutuhkan sepenuhnya bantuan dari orang lain. Nah, yang menarik adalah Yesus tidak menggunakan kata penes di sini, tapi dia menggunakan kata petochos. Ketika dia berkata berbahagialah orang yang poor in spirit, miskin di dalam roh, kata miskin yang dipakai digunakan kata petochos. Artinya dia mau berkata begini, dengar baik-baik. Hanya orang yang ketika berhadapan dengan Allahnya dan dalam hidupnya bersama dengan Yesus berkata, Tuhan, sesungguhnya aku menyerah kepadamu, aku ini bukan orang terkenal, aku enggak punya apa-apa, aku enggak bisa berbuat apa-apa. Nyerah aku tidak mungkin kalau bukan Tuhan yang sepenuhnya tolong akan hidupku. Nah, orang seperti ini dia berkata, makarios jadi bagianmu. Tapi kalau kita masih penes, dan sebagian besar orang Kristen penes, dia masih struggle, dia mau ajak gulat Tuhan, dia berantem dengan Tuhan, dia bergulat dan tidak mau menyerah. Orang ini tidak bisa terima makarios.
Berapa banyak orang-orang Kristen yang terus bergulat dalam hidupnya, terus bergulat. Dia memperjuangkan apa yang dia inginkan, walaupun dia tahu Allah tidak berkenan. Dia terus fight, dia terus berjuang, dia berjuang, dia berjuang, dia berjuang. Allah berkata, Makarios belum bisa jadi bagianmu. Begitu engkau menyerah dengan dia, engkau berkata, ya Tuhan, aku nggak bisa apa-apa. Tanpa engkau tolong aku, mustahil aku bisa buat itu. Aku menyerah kepadamu, aku tersungkur di bawah kakimu. Pada waktu itu dia berkata, Makarios akan jadi bagian dalam hidupmu. Ketika saya masih kecil, mungkin tahun 60-an sekian atau 70-an, saya sering dengar cerita begini. Saya nggak tahu benar atau tidak, tapi ini yang sering saya dengar. Kalau ada pencuri ketangkap atau garong atau apa, bawa kantor polisi, maka polisi untuk mendapatkan pengakuannya, ini orang diajar dulu, saudara. Gebuki dulu, teriak-teriak kapok-kapok, baru kemudian ngaku. Makanya ada orang berkata, maling nggak pernah ngaku, saudara. Jadi harus digebuki dulu, baru kemudian ngaku. Tapi saya juga dengar, orang-orang yang sudah biasa ditangkap polisi, itu malah keluar dalam keadaan tidak babak belur, malah keadaannya bersih. Kenapa? Belum digebuk, ngaku dulu, saudara. Baru mau diantem, stop katanya, saya ngaku pak, ngaku. Polisi daripada ngantemi orang tangannya sakit, ambil mesin ketik, proses verbal, ngaku, tendang, masukkan penjara, selesai. Kalau belum pengalaman, enggak pak, gebuki terus, saudara. Sampai akhirnya dia nyerah, baru kemudian ngaku. Tuhan, saya pikir-pikir, dalam konteks yang sama seringkali berhadapan dengan anaknya begitu. Kemauan Tuhan yang paling hakiki sebetulnya apa? Membawa setiap umatnya menyerah kepadanya. Dan sadar, membuang semua kesombongan, keakuannya, dan berkata, aku ini petokos, aku ini miskin, dan tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Aku nyerah kepadamu. Dan itu yang dia mau. Tapi seringkali kita berkata, tidak, aku mau gulat dulu dengan Tuhan. Aku mau bergumul dulu, aku mau berjuang dulu. Kalau sudah habis-habisan, baru aku mau menyerah. Nah, itulah sebabnya banyak orang Kristen pincang, saudara. Masuk kerajaan surga babak belur, ngalami semua yang sebetulnya tidak perlu kita alami. Lihat 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus ngerti, kalau aku merasa hebat, Tuhan akan tekan aku. Makanya dia berkata, lebih baik aku memegahkan kelemahanku. Ya memang aku gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Memang bukan karena aku, tapi karena Tuhan. Tidak pernah dia berkata, aku bisa ini, bisa ini, bisa ini. Dia tahu itu. Karena Allah tidak mau dia memegahkan diri. Tuhan mau kita sampai titik menyerah dengan dia. Dan ini yang sebetulnya setiap anak Tuhan harus sampai kepada poin seperti ini. Coba lihat lagi, 2 Korintus pasal yang pertama sekarang, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Lihat bagaimana cara Tuhan berurusan dengan orang yang bernama Paulus ini. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Lihat, Paulus sampai mengaku, aku ngalami semua begitu berat,
Penderitaanku begitu berat, bebannya begitu berat. Tujuannya apa? Satu, supaya kita jangan bergantung pada diri sendiri, tapi bergantung kepada Allah. Supaya kita seperti pengemis yang tidak berdaya, yang lumpuh dan buta, kita miskin dalam roh, tersungkur berkata, Tuhan, kalau bukan karena Engkau, aku tidak bisa berbuat apapun juga. Saudara, yang aneh begini, dalam Amsal Sulaiman, berkali-kali Alkitab berkata-kata bodoh, 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 bodoh. Kalau Anda membaca di Amplified Bible, kata bodoh yang dimaksudkan oleh Salomo dalam Amsalnya, itu di dalamnya ada unsur self-confident atau percaya pada diri sendiri. Nah, dengan demikian Alkitab mau berkata, orang yang percaya diri sendiri sebetulnya Alkitab berkata bodoh, saudara. Kenapa? Karena dengan demikian makin lama engkau makin bergumul dengan Allah, makin engkau lama bergulat dengan Allah, makin tidak mungkin makarios jadi bagian dari hidup kita. Kalau engkau ingin kebahagiaan dinikmati oleh kita terima sementara kita di dunia ini, caranya cuma satu, menyerah kepada kehendaknya, menyerah kepada apa yang Dia tentukan dalam kehidupan kita. Saya kemarin membeli sebuah buku, bagus sekali, karangan seorang hamba Tuhan bernama Gerald, siapa saya lupa nama belakangnya. Orang ini adalah seorang doktor di bidang bahasa Yunani dan perjanjian baru. Dan dia mengungkapkan hal yang luar biasa. Begini, saudara, Yesus itu 100% Allah, tapi juga 100% manusia. Dan dia mengungkapkan dengan kemampuan bahasa dia yang luar biasa. Yesus ketika di dunia ini tidak menggunakan keilahiannya sama sekali. Kenapa? Dia betul-betul hidup, lahir dan hidup sebagaimana manusia kita ini. Tapi semua kemuliaan, kuasa dan segala macam yang dia punya, itu karena ketergantungan manusia Yesus ini dengan roh Allah. Makanya dia berkata, kalau kamu percaya, kamu akan melakukan semua yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Nah, hal yang menarik begini, saudara. Hamba Tuhan ini memberikan pengertian yang mendasar sekali. Alkitab berkata, ketika Yesus keluar dari air, selesai dibaptis, dia dipimpin oleh roh menuju kemana? Padang gurun untuk dicobai iblis selama 40 hari. Saudara, kata dipimpin itu sebetulnya di dalamnya ada unsur paksa, bukan rela hati. Ingat, dia total human, manusia. Tapi yang hebat, Yesus memberi contoh kepada kita. Dia menyangkali kemanusiaan, keinginan manusianya, dan dia mengikuti kehendak roh daripada Bapanya. Allah mau terapkan dalam hidupmu, karena Yesus merupakan patron, merupakan pola. Dia pernah ngalami, dia tundukkan dirinya, dan hidupnya terus penundukan diri terus kepada kehendak Allah, sampai dibawa ke padang gurun. Itu merupakan bentuk penundukan diri, dan dia tidak pernah gagal, terus tunduk. Tapi dia belajar memberi contoh kepada kita, bagaimana manusia yang menundukkan diri dan semua keinginannya kepada kehendak dari roh Bapanya sendiri, yaitu roh Allah. Kalau Anda mau mengerti kenapa Tuhan bawa kita dalam banyak pengalaman dalam kehidupan kita, goalnya cuma satu, membuat saudara menundukkan kehendakmu, menundukkan kedaginganmu, menundukkan manusiawimu kepada kehendak daripada roh Bapamu sendiri, seperti yang pernah dialami oleh Yesus. Saya beri contoh yang terakhir, buka dalam kitab Ayub, saudara. Tepat sebelum Mazmur, buka kitab Ayub, pasal yang ke-42. Sebelum dibaca, saya mau ceritakan dulu latar belakangnya. Ayub 42, jangan dibaca, saya ceritakan dulu latar belakangnya. Mari kita lihat seperti apa Tuhan kita, bagaimana Dia bekerja, nanti gampang kita mengikuti akan kehendaknya. Gini, saudara, ada banyak orang berteori mengapa sampai Ayub diizinkan Tuhan habis-habisan sampai melarat. Banyak orang Kristen yang paling ngeri kalau baca kitab Ayub. Jangan-jangan saya ngalami seperti itu. Paling seneng kalau baca Ayub pasal terakhir, kekayaannya 2 kali lipat. Itu orang Kristen paling suka. Tapi kalau lihat Ayub miskin dan boroan semua, orang Kristen paling ngeri kalau baca begitu. Jangan-jangan saya kena. Lalu orang bertanya, kenapa Ayub ngalami seperti itu? Supaya apa? Saya jangan sampai ngalami begitu. Nah, itu karena cinta uang aja, saudara, sebetulnya. Oke? Nah, sekarang saya mau ngomong begini. Banyak orang berteori, kenapa sampai Ayub mengalami
pengalaman begitu pahit. Ada orang berkata, oh ya karena omongannya sendiri, karena dia ketakutan. Oh mungkin juga. Ayub begitu karena tidak bisa didik anaknya. Nah itu pesta terus. Orang bilang diong-diongan anaknya. Nah mana bisa diberkati, makanya kena. Harta benda dihabiskan untuk pesta, habis dia. Teori, ya kan? Banyak penafsiran kenapa Ayub mengalami seperti itu. Ketika Ayub habis, istrinya berkata begini, anaknya mati semua, hartanya ludes, tubuhnya rusak, borok, saudara. Sampai dia itu digaruk dengan beling. Anda bisa bayangkan kalau itu tubuh gatalnya luar biasa, ngambilnya bukan cuma pakai jari, pakai kuku, pakai beling. Kayak lalat, kira-kira gitu saudara. Bayangin kalau itu baunya seperti apa saudara, ya? Bayang orang kaya ngalami begitu tuh, waduh, seperti apa rasanya. Nah, setelah dia jatuh, beberapa temannya datang. Lalu mereka menyalahkan, Ayub kamu begini, kamu begini. Ayubnya bantah. Bayangkan, puluhan pasal menceritakan perdebatan sengit antara Ayub melawan teman-temannya. Dan selama itu Allah diam. Nah, baru pasal 38, Anda bayangin, pasal 3, pasal 4. Kira-kira berarti 34 pasal bantah-bantahan Ayub melawan teman-temannya. Ramai itu kalau Anda baca itu merupakan perbantahan pengadilan manusia itu yang luar biasa. Banyak orang nggak ngerti artinya ini gimana, tapi itu isinya perbantahan Ayub melawan orang-orang sekitarnya. Ayub kamu dosa, aku dosa apa? Gitu. Pokoknya gitu kira-kira seru saudara. Dibiarkan oleh Tuhan sampai pasal 38 baru Allah bicara. 38, 39, 40, 41. Sekali Allah ngomong 4 pasal saudara. Dia diam 34 pasal, sekali ngomong 4 pasal, dihabiskan sendiri. Anda baca di rumah nanti ya, dari pasal 38 sampai pasal 41. Ternyata tetap tidak ada penjelasan. Tuhan gak pernah jelaskan, Ayub, kamu begini itu karena ini loh dosamu. Gak ada. Coba Anda baca. Allah malah cerita kudanil, Allah cerita buaya, Allah cerita burung onta, Allah cerita Raja Wali, Allah cerita ombak bergulung-gulung, Allah cerita petir menyambar-nyambar, Allah cerita matahari terbit, Allah cerita samudra raya bersaut-sautan. Gak pernah ada penjelasan. Dia hanya pamerkan nih loh, aku buat ini Ayub, aku buat ini. Kamu ngerti apa soal ini? Gak tahu kan? Aku buat ini, kamu buat ini. Buat apa kamu? Aku buat ini. Nih lihat luar biasa. Ini buaya, lihat lapis-lapis kulitnya. Ayub berteriak mungkin waktu itu, Tuhan, aku gak perlu penjelasan. Buaya lapis-lapis kulitnya. Pertanyaanku, kenapa gua miskin nih hari ini? Kenapa sampai kudisen semua seperti ini? Ini pertanyaan saya. Kalau Allah sedang mengerjakan sesuatu bagi hidupmu, kalau engkau bertanya, why Lord? Tuhan berkata, just shut up, diam kamu. Tidak ada penjelasan, nggak ada penjelasan. Tidak ada penjelasan, nggak ada penjelasan. Percuma tanya, kenapa Tuhan? Nggak ada. Saya ngalami kok. Lah bagaimana caranya supaya saya bebas? Nggak tahu. Gak pernah ada penjelasan. Baca itu 38, 39, 40, 41. Anda baca sampai mumet. Ini Tuhan ini maunya ngomong apa? Dia ceritakan semua kehebatannya. Dari pohon binatang sampai bahasa Indonesia berkata, kudanil itu yang pertama dari yang kuciptakan. Sampai saya pernah dengar hambalah pernah khotbah begini. Saudara, binatang apa yang pertama diciptakan? Kudanil katanya. Waduh, saya nggak mengerti, tapi Alkitab memang ada tuh bahasa Indonesia. Anda cari. Allah jawabnya loh, apa hubungan boroknya Ayub dengan kudanil? Coba saya mau tanya. Kalau sama buaya mungkin orang berkata, oh air mata buaya ada khasiatnya, menyembuhkan akan borok-borok mungkin. Tapi Allah cerita apa? Kulitnya buaya. Allah cerita ombak. Nggak ada penjelasan. Ini orang bantah-bantahan, kamu kok bisa ngalami seperti ini, kenapa? Allah diam. Begitu Allah ngomong, nggak ada penjelasan. Lah kok gitu Pak? Ya, nggak tahu. Lah kok Allah begitu? Ya biar. Wong Allah. Lah kita ini siapa? Kok saudara. Minta penjelasan Tuhan. Maaf, nggak ada waktu. Just shut up and listen katanya Tuhan. Kamu tutup mulut dan dengar aku sekarang. Dia ngomong banyak hal. Coba Anda buka di Alkitab saudara kalau nggak percaya. Pasal Anda baca ini Anda akan heran. Ini ngomong soal samudra raya, apalagi kudanil, buaya, burung elang,
Kalau dia ngomong banyak, burung unta, semacam burung-burung bintang kartika, bintang belantik, loh kok ada hubungannya dengan astrologi segala ini apa gitu loh. Dia tanya, loh Tuhan saya ini miskin kenapa? Nggak ada penjelasan. Cuma dia buka semua kehebatannya. Ini aku yang buat semua Ayub. Kenapa sih saudara? Di mana poinnya? Lihat pasal 42 ayat yang pertama. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Perhatikan ayat 6, ini yang ditunggu Tuhan keluar dari mulut Ayub dan mulut kita. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nyerah. Dijawab sama Tuhan, dijawab kuda nil, buaya, burung unta, elang, bintang belantik, bintang kartika, samudra raya, bergulung-gulung, bersaut-sautan. Terakhir dia bilang, Tuhan, aku cabut perkataanku. Aku menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Selesai. Setelah itu, ini Tuhan, lucu sekali. Ayat yang ke-7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Loh, yang dikatakan itu benar ternyata. Oh, dia tidak mau mengakui sebelumnya, sampai nunggu kita nyerah. Dengar saudara, alasanmu, pertanyaanmu, bantahanmu seringkali benar. Tuhan, menurut pasal sekian, ayat sekian, saya pernah dengar ada hamba Tuhan berdoa begitu. Doa itu seperti pembelaan sidang di pengadilan negeri, saudara. Menurut Matius pasal sekian, Alkitab berkata begini-begini, oleh karena itu saya minta ini. Menurut Lukas sekian, pasal sekian, ayat sekian, begini-begini, saya minta ini. Mazmur berkata begini Tuhan, jadi saya minta ini. Wahyu nubuat begini, saya minta ini. Kejadian ngomong begini, saya minta begini. Benar semua. Tapi Allah diam. Bukan itu poinnya. Bukan kau bisa memenangkan perbantahan dengan Allah. Tapi yang dia tunggu adalah ketika dia berkata, aku cabut perkataanku. Aku duduk dalam abu dan debu, aku menyesali semua Tuhan. Ketika engkau menyerah dengan dia, Allah berkata, Ayub berkata benar tentang aku. Bayangin saudara. Memang Tuhan itu nggak usah diajak bantah-bantahan. Menyerah saja, menyerah. Terus ayat yang ke-8. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Dalam satu perikop diulang 2 kali, itu penting sekali Alkitab ini. Allah 2 kali berkata ngomongnya benar nih Ayub, tapi tidak pernah dia gubris omongannya sebelum dia nyerah kepada Allahnya. Ada banyak doa-doa yang begitu hebat Anda tembakkan ke dia. Dia berkata, just shut up and surrender. Diam dan menyerah, itu yang dia mau. Baru dia mulai perhatikan perkataan orang yang menyerah. Makanya dia berkata, persembahan yang engkau kenan adalah broken spirit, roh yang hancur, poor in spirit, ptohos, merasa tidak mampu berbuat apa-apa, nyerah kepada kehendaknya. Makarios jadi bagian dari hidupmu. Kebahagiaan ilahi boleh engkau nikmati sementara engkau tinggal dalam dunia. Kemudian dikatakan ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya,
dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Dan surga turun dalam hidup kita. Makarios turun dalam hidup kita. Kalau ada poor in spirit. Kalau ada tohos in spirit. Kalau roh dan hidupmu berkata, Tuhan aku menyerah, tanpa Tuhan yang tolong aku tidak mampu berbuat apapun juga. Penyerahan seperti itu kepada kehendaknya akan membuat engkau terima makarios, kemuliaan yang dari Allah. Amin, saudara. Yang kedua, yang terakhir, kembali ke Matius pasal yang kelima. Saya akan tutup dengan ini. Saya bacakan, dan ini bagian yang kedua. Saya akan tambahkan buat saudara pada malam hari ini. Matius pasal 5. Ayat yang keempat sekarang. Ayat 3 berkata, berbahagialah orang yang miskin dalam roh atau di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Makarios, kebahagiaan ilahi akan kamu terima, yang tidak mungkin kamu terima di dunia ini, bagi orang yang berduka cita. Dalam bahasa aslinya, kata mereka yang berduka cita dari kata hoi pentontes, artinya duka cita atau perkabungan karena pertama dosamu sendiri, yang kedua perkabungan karena dosa orang lain. Saudara sekalian, Allah berkenan dan Allah bersuka cita dengan orang yang teachable, yang gampang diajar, yang gampang bertobat, yang mau menyadari dan mengakui akan dosanya sendiri. Ada banyak orang Kristen yang tidak pernah sedih dengan dosa yang dia buat. Allah rindu setiap kita membuka hidup kita dan bisa berkabung dengan dosa yang kita lakukan di hadapan Allah. Nah, perhatikan sekarang pada 2 Korintus pasal yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-7. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ke-7 mulai ayat yang ke-8. Dengar. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati untuk seketika saja lamanya. Dengar dulu saudara. Paulus dalam suratnya yang pertama kepada orang Korintus, dia menemplak dosa orang Korintus begitu keras. Nah, rupanya surat yang dia tujukan kepada orang Korintus, teguran yang keras itu membuat orang-orang Korintus berduka, sedih. Sebetulnya bukan cuma sedih, tapi sebetulnya ada perasaan susah menerima teguran begitu keras, gak bisa terima. Ada pergolakan dalam batin mereka. Kenapa dia bicara begitu keras? Sampai batin mereka tertekan dan membuat kesedihan dalam hidup mereka. Saya mau katakan begini, saudara. Tidak semua teguran yang datang dari Allah itu langsung memberikan sejahtera kepadamu. Banyak orang Kristen punya pandangan yang keliru. Kalau ada hamba Tuhan tegur kita keras, lalu kita berkata ini bukan dari Allah, karena tidak ada kasih. Buktinya, kok kerasnya seperti itu? Hatiku kok tidak sejahtera? Orang Korintus pernah ngalami. Paulus tegur begitu keras, sedih hatinya. Mana ada orang sedih, orang marah itu, oh aku marah sambil sejahtera. Enggak ada, saudara. Oh aku sedih sambil bersuka cita. Enggak ada. Itu orang yang sudah nyampur pribadinya, saraf-sarafnya nyampur, nempel semua, konslet ya mungkin gitu. Sedih sambil tertawa gitu, sudah kadung konslet saudara. Tapi kalau normal nggak ada. Sedih ya sedih. Sejahtera nggak? Siapa bilang sedih itu sejahtera? Marah ya marah. Nah, jadi kalau Anda ditegur orang keras dan kau berkata, buktinya aku nggak sejahtera, negur begitu keras aku marah. Nah itu ngawur lagi, karena orang Korintus pernah ngalami. Dan Paulus sebagai manusia kaget juga, loh kok sedih ya kamu ya? Tapi selanjutnya ketika dia melihat hasil teguran itu membawa pertobatan, dan itu yang membuat dia bersuka cita. Saya harap ini jelas saudara. Sehingga kita jangan kaget kalau ada orang dipakai Tuhan tegur kita begitu keras.
Menurut saya perlu ada orang-orang yang dipakai bicara keras kepada gerejanya. Dan itu baik untuk membuat kita bertobat. Lihat lagi pada ayat berikutnya, ayat yang ke-9. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Saudara sekalian, kalau ada teguran membuat kita berduka, mungkin reaksi pertama kita marah, tapi kalau yang penting akhirnya membawa pertobatan, itu yang dibutuhkan oleh Tuhan. Allah mencari sebetulnya orang-orang yang siap diberi kebahagiaan surgawi, yaitu kalau ada orang yang berkabung karena dosa yang mereka buat. Ada banyak orang yang tidak berkabung dengan dosa yang dibuat. Ada banyak orang Kristen malah kurang ajar. Oh, tidak apa-apa kita berbuat dosa, nanti malam saya doa, lalu kemudian minta Allah menghapuskan semua dosa. Banyak yang berdoa begini, kalau mau tidur kan saudara, tidur jam 12 malam itu mau tidur, terus doanya begini, ini doa orang praktis. Ya, diatur dengan manajemen doa. Tuhan, ampuni semua kesalahanku, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Komplit borongan, ampuni semuanya, sucikan dengan darahmu 3 tetes, habis putih seperti salju. Nah, aku tidur, siap kalaupun mati menghadap Tuhan tanpa dosa. Besok kesusahan lain lagi, dosa lain lagi, urusan belakangan. Amin, belak tidur saudara. Besok dosa lagi. Malam doanya, Tuhan ampuni semua dosaku. Tidak terkecuali, engkau lebih tahu dari aku. Kalau aku nggak tahu, engkau tahu. Ampuni, pokoknya ampun. Amin Tuhan. Ini kurang ajar saudara. Yang dibutuhkan Tuhan, orang yang bertobat dan berkata, aku menyesal karena dosa yang aku buat. Coba buka Injil Lukas saudara. Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal yang ke-18. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Jadi model doa yang semua yang borongan-borongan gitu, mulai sekarang hapus saudara. Tuhan berkatilah seluruh keluargaku di atas muka bumi ini. Baik yang aku kenal maupun yang tidak kenal, dalam nama Yesus, amin. Tuhan berkatilah seluruh hidupku sampai aku mati, amin. Lebih baik kalau kita mau masak itu gini caranya. Jadi tidak usah kita doa makan. Lah gimana caranya? Belanja kan? Di Amerika orang buat kalau belanja itu sebulan sekali, sebulan 2 kali kalau belanja. Mereka masukkan di kulkas, disimpan karena repot. Di sini kan ada tukang sayur segala macam, fresh segar. Kalau di Amerika enggak. Jadi sebulan itu mereka belanja mungkin sekali atau 2 kali. Paling banyak itu kalau hobi belanja seminggu sekali lah, karena mereka nggak mungkin ada waktu. Nah, yang mereka buat apa? Gini, jadi dikumpulkan belanja sebulan, terus mereka masukkan rumah, ditumpangin tangan, berkatilah, sucikanlah makanan ini dalam nama Yesus, amin. Sebulan tidak usah doa makan, kan sudah berdoa, sucikanlah, kuduskanlah semuanya ini. Ini orang yang kurang ajar saudara. Allah ingin pertobatan dalam hati kita. Lihat Lukas 18 ayat yang ke-9. Jadi kalau Anda berdoa begitu, ingat harus bertobat ya, bertobat, ngaku dosanya apa itu, ngaku saudara. Jangan, ya Tuhan ampunilah semuanya, Engkau lebih tahu dari aku, untuk apa aku berdoa, Engkau tahu ya Tuhan. Pokoknya begitu, haleluya, amin. Saya malah senang. Satu kali ada teman yang cerita gini, Benihin waktu di Jakarta diajak makan malam di restoran Jepang. Katanya tuh, ketika mau makan, terus minta Pastor Benny yang berdoa. Oke. Dia bilang, Lord, thank you. Makan, saudara. Itu mungkin lebih tulus, saudara, daripada bertele-tele. Doa mau makan 20 menit, waduh. Saya diajari doa nih. Mari kita berdoa, tapi buka mata semua. Katakan Tuhan,
Thank you Lord. Lukas berapa tadi? Ayat? Oke, good. Nah, mari kita baca. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ada orang yang pukul dadanya, dia bilang, Tuhan, aku orang berdosa, dan Allah membenarkan dia. Dengar saudara, kalau engkau bisa bertobat dan berkabung karena kesalahanmu sendiri, Tuhan akan pakai engkau bisa berkabung karena dosa orang lain. Kira-kira gitu kan, saudara? Di surga kan ramah-ramah kan, luar biasa. Apalagi orang Indonesia, ceritanya banyak sekali. Sampai surga cerita dulu. Wah, karena saya pernah dengar ada orang bilang, wah saya nggak mau mati ya, nunggu apa gitu. Nanti kalau ketemu anak saya bisa ceritakan apa yang terjadi di bumi. Jadi memang pulang ke surga tuh mau ketemu sama anak yang sudah meninggal supaya bisa cerita gitu. Ini orang Indonesia sih kalau di surga jadi ketemu, wah halo, dongeng dulu, ngobrol. Halo Yesus, terima kasih. Nah, kita ngobrol dulu. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini mungkin kira-kira ngobrol, ketemu saudara, ketemu sama orang lain, wah enak ya sini. Kira-kira gitu kan saudara, memang enak kan surga. Mereka dia senang, kamu kok bisa meninggal, kok bisa pulang, caranya bagaimana gitu kan. Cerita, ya saya ini sakit, begini, didoakan sama hamba Tuhan, didoakan lalu diberitahu begini, saya bertobat terus, oh Tuhan baik, pulang gitu. Loh siapa yang mendoakan? Loh itu yang hamba Tuhan itu. Nah, kalau Anda mendoakan orang terus hari berikutnya pulang ke rumah Bapak, terkenal kan saudara? Dijadikan bahan cerita sama orang Indonesia di sana. Anda cukup terkenal belum di sana kira-kira? Dulu beberapa teman ini spesialisasinya begitu gitu. Sakit, ini harus pulang nih, panggilkan. Doakan ya, pulang. Hari berikutnya pulang, terkenal namanya. Kok bisa pulang? Ya aku udah lama pengen pulang, nggak pulang. Ketemu Pak Gaspar, didoakan suruh pulang. Saya pulang. Siapa Pak Gaspar? Oh Pak Gaspar. Yesus kan dengar. Tarot malaikat, Gaspar, tambah 1 bonusnya. Nah, kira-kira begitu. Tambah kasih anak kembar 2, bonus katanya gitu. Nah, itu karena terkenal, saudara. Kira-kira begitu menurut saya, saudara. Imajinasi saja, saudara. Buktinya kasih kembar 2 anaknya. Dulu berdoa minta anak perempuan, Tuhan bilang, oh bonusnya terlalu banyak. 1 kurang, 2 kasih kembar gitu, saudara. Nah, saya mau katakan pada saudara, kalau engkau punya beban, berkabung karena dosa orang lain. Ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti dirimu. Katakan lagi, ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau mendengar, aku tanah liat, bentuk jadikan
kerinduan kami Tuhan pada malam ini. Biar kerajaan-Mu datang dalam hidup kami ya Tuhan. As the days of heaven upon the earth. Biar makarios kebahagiaan ilahi jadi bagian dari hidup kami. Engkau bawa kami sampai sungguh mengalami miskin dalam roh. Menyerah seutuhnya dengan apa yang Tuhan sendiri kehendaki. Ajar kami juga ya Tuhan, berkabung karena dosa kami. Engkau yang berkata, satu jiwa bertobat, malaikat di surga bersukacita. Kalau kami punya hati yang mudah diajar, yang teachable, siap dibentuk oleh Tuhan. Kami tahu bukan hanya kami berkabung karena dosa kami, akan muncul juga perkabungan karena kami melihat orang lain berbuat dosa. Dan kami tahu Engkau berkata, berbahagia orang yang seperti ini, makarios, kebahagiaan surga Engkau beri, yang tidak mungkin dibandingkan dengan kebahagiaan yang